selamat datang di Suara Masa Kini di segmen Tiga Isu Satu Tujuan. Ruang ngobrol santai tapi bermakna. Tempat kita bahas hal-hal yang penting soal kebangsaan, integritas, dan peran kita sebagai warga negara, terutama di zaman yang serba digital kayak sekarang ini. Saya Rizal Faisal, ditemani dengan teman-teman saya, ada Kak Riri, Kak Salsa, Kak Sabrina, Kak Sofia, Kak Sarah, dan Kak Adiba. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tiga isu penting yang sedang terjadi di negara kita. Yang pertama yaitu kasus korupsi di tubuh BUMN. Yang kedua, ada ancaman terhadap kebebasan pers dan penyebaran hoaks. Dan yang ketiga, ada ketimpangan pendidikan di Indonesia. Ketiganya tampak berbeda, tapi punya benang merah yang sama. Mereka menguji integritas sistem negara kita, kepekaan sosial kita, dan tanggung jawab kita sebagai warga negara sekaligus calon aparatur sipil negara. Nah, untuk kasus yang pertama, Kak Sabrina dan Kak Sofia yang akan bantu bahas. Oke, makasih Mas Aldi. Di sini aku bareng sama Mbak Sabrina mau bahas sedikit banyak mengenai kasus yang cukup heboh di awal tahun 2025 ini terkait dengan korupsi dan pencucian uang di PT Aneka Tambang atau yang biasa kita kenal sama Antam. Oke, jadi kasus ini itu muncul setelah ketahuan ada manipulasi data soal 109 ton emas di Antam yang katanya kejadian dari tahun 2010 sampai 2021. Nah, kejaksaan juga ini bilang kalau misalkan negara ini bisa rugi sekitar 3,31 triliun karena kasus ini. Beberapa mantan petinggi di PT Antam sendiri, termasuk General Manager Refinery Unitnya, uh, udah juga kena proses hukum, teman-teman. Nah, untuk nama yang paling sering disebut itu adalah Budi Said, pengusaha dari Surabaya. Dia itu terbukti beli emas dengan cara ilegal dari Antam. Nah, dia udah divonis 16 tahun penjara dan juga denda 1 miliar. Terus harus balikin uang negara kurang lebih 1 triliun sih. Budi Said itu juga dijerat kasus pencucian uang karena nyamarin uang hasil korupsi sebesar 48,3 miliar. Wah, ini kasus yang sangat besar ya, bukan cuma karena nilai kerugiannya, tapi juga karena melibatkan biaya internal BUMN itu sendiri. Ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan tata kelola di perusahaan milik negara. Sebenarnya, dampaknya ke bangsa kita itu seperti apa sih kalau dilihat dari perspektif ancaman dan gangguannya? Nah, iya Mas Aldi, bener banget. Jadi kayak ada beberapa ancaman, gangguan, hambatan, juga tantangan. Nah, mulai dari ancamannya sendiri itu gimana Mbak Saf? Oke, kalau ancamannya itu jelas ya, masyarakat itu bisa makin nggak percaya sama BUMN dan pemerintah dalam ngurus kekayaan negara. Oke, terus G-nya itu gangguan. Jadi gangguannya ini bisa ke ekonomi sendiri karena uang yang dipakai untuk cuci uang sendiri ini bisa bikin aliran ekonomi Indonesia jadi nggak sehat. Oke, lanjutannya hambatan ya. Jadi kalau hambatannya itu kelihatan dari lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya transparansi di dalam perusahaan negara. Setuju Mbak Saf. Terus yang terakhir berarti T. T-nya tantangannya. Ke depannya gimana caranya kita bisa bangun sistem yang lebih bersih, adil, terbuka. Jadi biar kejadian kayak kayak gini lagi itu nggak akan terulang lagi. Jelas banget ya, ini bukan cuma soal kerugian negara sekali lagi, tapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap kestabilan ekonomi. Dan kita bisa lihat akar permasalahannya bukan cuma di pelaku, tapi juga sistem dari negara tersebut. Kalau begitu, dalam situasi kayak gini, menurut Kak Sabrina sama Kak Sofia, seharusnya negara punya peran seperti apa sih untuk menjamin keadilan dan pemulihan kepercayaan masyarakat? Oke, kalau negara sih pastinya harus hadir ya dan benar-benar bantu balikin kepercayaan masyarakat dan uang yang udah dirampok. Terus salah satunya juga bisa lewat perbaikan sistem pengawasan dan juga harus adanya keterlibatan masyarakat yang ikut mengawasi pemerintahan atau update-update terkait kasus-kasus yang ada.
Ditambah juga perlu adanya keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi dari warga itu karena penting banget buat bangun sistem yang sehat gitu. Benar banget sih, negara harus jadi aktor utama dalam memperbaiki sistem dan mengawal keadilan. Tapi peran masyarakat juga nggak kalah penting. Kita nggak bisa cuma bergantung ke aparat. Nah, kalau bicara soal penegakan hukum dan solusi jangka panjang, langkah apa saja sih yang Kak Sofia Kak Sabrina yang udah ambil dan apa yang masih perlu diperbaiki? Kalau dilihat-lihat saat ini sih udah ada ya langkah hukum misalnya kayak aset koruptor atau yang pelakunya ini disita, rekeningnya dibekukan, emas antamnya juga diperiksa kembali sama lembaga-lembaga yang udah di verifikasi secara internasional. Tapi sebenarnya itu belum cukup gitu karena kita butuh langkah jangka panjang dan peraturan itu harus diperbaiki, pengawasan diperkuat, serta pelapor kasus korupsi itu harus dilindungi. Oh iya Mas Aldi, jangan lupa masyarakat balik lagi perlu diedukasi soal pentingnya integritas dan juga pengelolaan terkait uang negara. Begitu ya. Langkah-langkah hukum yang sudah diambil memang sudah jadi sinyal positif sebenarnya. Tapi benar juga, tanpa reformasi sistem dan perlindungan untuk pelapor, kasus serupa bisa jadi terjadi lagi. Terakhir nih Kak, kalau kita bicara soal bela negara di era sekarang, gimana sih caranya masyarakat bisa berkontribusi dalam mencegah korupsi dan membela kepentingan bangsa negara secara nyata? Oke, kalau sekarang itu bela negara kan sebenarnya nggak cukup atau bisa dibilang nggak cuma angkat senjata ya, tapi juga bisa ikut lawan korupsi, jaga integritas dan peduli sama hak rakyat gitu. Iya, siapapun kamu, entah kamu ASN, mahasiswa, jurnalis, atau bahkan warga biasa, kita semua ini punya peran untuk Indonesia. Nah, makna AGHT itu ya kita harus peka sama ancaman dan tantangan, terus berani buat ngelawan ketidakadilan. Gitu, Mas Rizaldi. Wah, keren. Ini beneran reminder buat kita semua ya, bahwa bela negara itu bukan cuma tugas militer, tapi juga soal integritas, kesadaran hukum, dan keberanian berdiri di sisi yang benar. Terima kasih ya Kak Sabrina dan Kak Sofia. Nah, selanjutnya, dari kasus korupsi emas Antam tadi, kita bisa lihat gimana sistem pengawasan kita bisa dibobol, hukum bisa dimanipulasi, dan uang negara bisa hilang triliunan rupiah. Tapi ya lebih dalam lagi, kasus seperti ini mengajarkan kita bahwa bila negara nggak cuma soal hukum dan ekonomi, tapi juga soal siapa yang berani membuka suara dan siapa yang berusaha membungkamnya. Dan disitulah kita masuk ke isu berikutnya yang nggak kalah serius, yaitu intimidasi terhadap jurnalis dan penyebaran hoax. Karena saat negara dirugikan oleh korupsi, justru media dan jurnalis independenlah yang sering jadi pihak pertama yang membongkar. Tapi ketika mereka diserang dan masyarakat dibanjiri hoax, kita jadi kehilangan arah. Kita nggak cuma kehilangan uang negara, kita juga kehilangan kebenaran. Makanya sekarang kita lanjut ke kedua isu yang paling penting juga, yang berhubungan masih dengan bela negara, yaitu intimidasi terhadap jurnalis dan investigasi dan bahaya penyebaran hoax di kalangan KSN. Untuk kasus ini, Kak Sasa dan Kak Riri yang akan membahas. Silakan. Terima kasih Mas Aldi. Jadi pada segmen yang ini kita akan bahas dua isu penting dan aktual yang perlu kita renungkan sebagai ASN, yaitu tentang intimidasi terhadap jurnalis dan penyebaran hoax di era digital yang akan dibahas oleh saya Salsa. Dan saya Riri, jadi kita bakal ngobrol santai tapi bermakna ya, karena isu ini sangat berkaitan dengan peran ASN dalam bernegara. Yuk kita mulai. Jadi yang pertama adalah tentang kasus yang kemarin sempat bikin heboh, yaitu tentang jurnalis investigatif dari Tempo, yaitu Francis Satisti, yang dikirimi kepala babi dan buku sebagai bentuk teror setelah mulai menulis laporan investigasi. Mbak Riri tahu kan? Iya tahu-tahu itu ngeri banget sih, tapi dari sisi ASN nih kita bicara ya. Kenapa kita harus peduli dengan kejadian kayak gitu? Karena ini menyangkut tentang kebebasan pers, Mbak. Jadi jurnalis itu merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi. Mereka bertugas menyampaikan informasi, mengkritisi kebijakan, dan menjadi pengawas sosial. Kalau mereka dibungkam, maka transparansi publik akan ikut mati.
Oh ya benar banget ya. Tapi gimana itu bisa masuk ke dalam konteks bela negara? Jadi, yang ini tuh biasanya kita lupakan ya, bela negara itu seperti yang udah dibahas sebelumnya juga, itu bukan cuma TNI atau Polri atau yang pakai senjata gitu, tapi juga bisa melalui peran kita sebagai ASN dalam menjaga nilai demokrasi, yaitu transparansi, keadilan, dan kebebasan berpendapat. Oh, jadi kalau kita melindungi ruang demokrasi sama menghargai kerja jurnalistik yang jujur, itu termasuk bentuk bela negara. Tepat sekali. Jadi, kita harus jadi contoh ASN yang nggak boleh anti kritik, yang harus terbuka sama masukan, dan tidak ikut membatasi suara publik. Itu semua bagian dari kontribusi kita dalam membela negara secara intelektual dan moral. Nah, lanjut lagi nih, ada kasus yang gak kalah penting pas penyebaran hoax, terutama waktu dilakukan tanpa sadar oleh ASN sendiri. Misalnya share berita yang belum terverifikasi di grup WA kantor, atau bisa juga di medsos pribadinya. Oh, ini fenomena yang sering banget terjadi ya, Mbak. Terus berarti ini sangat bahaya ya, Mbak, buat kita. Ya, ini bahaya banget soalnya ASN itu punya posisi strategis ya di sini. Kalau kita menyebarkan informasi palsu, publik bisa langsung percaya karena melihat kita sebagai sumber yang kredibel kan. Dan kalau hoaxnya soal kebijakan publik atau kondisi negara, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat. Jadi, ini tuh bentuk ancaman terhadap negara. Dan kalau kita menyebarkan hoax di lingkungan kita tuh nggak boleh diam aja gitu ya, Mbak ya. Ya, benar-benar Kak Salsa. Jadi menyebarkan hoax bisa melemahkan ketahanan informasi nasional dong. Nah, bela negara di sini artinya kita tuh harus aktif jadi penyaring informasi. ASN juga harus literasi digital, bisa bedain mana berita yang valid sama yang manipulatif. Oh, begitu. Jadi, apa yang harus kita lakuin kalau ada yang nyebarin hoax di lingkungan kita? Kita harus bernegur, terus bisa juga meluruskan sama memberi edukasi juga ya. Jadi bela negara itu juga soal menjaga integritas sosial, menjaga agar masyarakat tidak terpecah karena informasi yang salah. Oh, oke. Jadi dari dua kasus ini bisa kita simpulkan kalau bela negara di era sekarang itu nggak harus angkat senjata, tapi cukup dengan menjaga nilai kebenaran, bersikap terbuka terhadap kritik, dan bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Iya, ASN harus jadi garda terdepan dalam melindungi bangsa lewat komunikasi yang jujur, sikap yang bijak, dan keteladanan dalam bersikap di ruang publik. Itu bela negara yang sesungguhnya. Nah, kayaknya kayak gitu itu aja dari topik kita kali ini ya, Kak Riri. Jadi semoga segmen ini menginspirasi teman-teman ASN untuk ikut andil dalam bagian bela negara. Jadi mulai dari hal yang kecil tapi memberikan dampak yang besar. Nah, mungkin ini aja dari aku dan Kak Salsa. Ingat ya, kebenaran adalah bentuk cinta tanah air yang paling murni. Sekarang bisa aku kembaliin ke Kak Rizaldi. Wah, terima kasih banyak Kak Riri sama Kak Salsa. Ini penting banget untuk kita pahami ya teman-teman. Kadang kita merasa kasus intimidasi kayak gitu bukan urusan kita, padahal kebebasan pers adalah fondasi demokrasi yang melibatkan kita semua, termasuk kita ASN. Setelah kita bahas soal bagaimana jurnalis bisa dibungkam dan masyarakat dibanjiri hoaks, muncul satu pertanyaan mendasar. Kenapa masih banyak orang mudah percaya informasi palsu? Dan kenapa suara kritis bisa dianggap musuh, bukan masukan? Jawabannya, mungkin bukan hanya soal kurangnya literasi digital, tapi lebih dalam soal pendidikan. Karena pendidikan bukan cuma tentang matematika ataupun bahasa, tapi tentang membentuk cara berpikir, tentang membangun daya nalar, etika, dan kemampuan memilih kebenaran. Ketika pendidikan kita timpang, guru tidak sejahtera, fasilitas tidak merata, dan anak-anak di pelosok tidak mendapatkan akses yang layak, maka ketahanan informasi dan kualitas berpikir masyarakat ikut rapuh. Dampaknya, hoaks lebih cepat dipercaya daripada fakta. Intimidasi dianggap biasa, dan kebenaran adalah kabur. Jadi, sekarang mari kita masuk ke isu ketiga yang sangat krusial dan menyentuh akar dari banyak persoalan bangsa, yaitu ketimpangan dalam dunia pendidikan yang akan dibahas oleh Kak Adiba dan Kak Sarah. Silakan Kak Adiba dan Kak Sarah.
Kita mulai dari isu yang paling dasar ya, gaji guru. Kak Sarah, bisa dijelaskan bagaimana kondisi gaji guru saat ini, terutama antara guru di kota besar dan di daerah terpencil? Isu gaji guru itu kan emang dari dulu, selama bertahun-tahun itu selalu jadi topik panas gitu kan. Karena untuk gaji guru yang ASN sendiri itu sudah bisa menyentuh jutaan, terutama untuk yang sudah tersertifikasi itu bisa mendapat gaji 5 juta ke atas. Sedangkan untuk guru-guru honorer, terutama yang di luar Pulau Jawa itu, gajinya hanya sekitar ratusan ribu, paling-paling sebulan hanya dapat 500 ribu atau bahkan kurang dari itu. Bahkan dengan gaji yang hanya ratusan ribu itu, mereka mendapatkannya harus menunggu berbulan-bulan karena terkendala administrasi dan kebijakan daerah. Oke, mungkin izin menambahkan ya Mas Aldi, dari Mbak Sarah tadi. Mungkin kan kita belum ada yang mengalami langsung dan tidak mengalami langsung gitu, tapi mungkin kita bisa lihat dari berita-berita yang ada, kalau memang guru-guru khususnya di pedalaman gitu kan sering mengalami keterlambatan honor gitu, mungkin hingga berbulan-bulan. Nah, bahkan guru-guru tersebut itu banyak yang harus merangkap kerjanya mungkin sebagai petani, nelayan, atau mungkin ojek online demi mencukupi kebutuhan gitu. Nah, kondisi ini itu tuh yang mencerminkan tantangan besar nih buat kita dalam pemerataan kesejahteraan tenaga pendidikan. Nah, sebagai CPNS juga atau sebagai ASN kita harus sadar betul bahwa memperjuangkan hak mereka itu juga merupakan bentuk dari bela negara. Yang seperti itu Oke, Mas oke. Aldi. Oke, oke, Kak. Tapi sekarang kita beralih ke kondisi fisik dan kualitas sekolah. Kak Adiba, pernah nggak sih berkunjung ke sekolah yang nyaris roboh? Iya, mungkin sedikit cerita. Sebelumnya aku pernah nih, Mas Bukit sedikit cerita ya, aku pernah jadi narasumber dan mungkin berbagi sedikit insight gitu tentang isu kesehatan di sebuah sekolah di Kalimantan Timur, tepatnya di sekitar IKN. Nah, jujur kondisi sekolah di sana itu bisa dibilang jauh dari ideal gitu. Infrastruktur sekolahnya itu kurang layak, kemudian jumlah gurunya itu minim, dan juga buku pelajarannya itu terbatas gitu. Juga karena masih dalam pembangunan ya, jadi lingkungan sekolahnya itu jauh dari kata aman. Seperti kondisi jalannya itu licin selepas hujan, kemudian debu-debu berterbangan. Nah, sedangkan di kota-kota besar itu bisa kita lihat lah anak-anak sekolahnya itu belajar sudah lebih maju gitu ya, mungkin memakai tablet, kemudian infrastruktur di sekolah mereka itu juga sudah sangat layak. Nah, jadi dapat kita simpulkan gitu bahwa kesenjangannya itu sangat nyata sekali. Nah, makanya di era pemerintahan yang sekarang ini dibentuklah sekolah rakyat. Di mana di sekolah rakyat itu semua fasilitasnya dipenuhi oleh pemerintah, baik dari seragam, alat tulis, di sana juga disediakan asrama untuk jadi para siswa itu tidak perlu menempuh jarak yang jauh dan tidak perlu harus berhadapan dengan jalan yang licin seperti itu. Terus untuk kebutuhan di asrama juga dipenuhi, seperti ada kebutuhan pokok para siswa, kayak makan itu juga ditanggung oleh negara. Ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada di Indonesia, gitu. Ya, ya. Lalu kalau masalah kesenjangan nih antara Pulau Jawa dan luar Jawa itu bagaimana, Kak? Halo, Pak. Untuk kesenjangannya itu bisa dilihat dari tadi yang masalah fasilitas. Kemudian untuk dari data gurunya sendiri itu juga sangat berbeda. Di Pulau Jawa sendiri itu sudah ada ratusan ribu guru, hampir 1 juta guru ada di Pulau Jawa. Sedangkan untuk guru-guru di luar Pulau Jawa itu masih berkekurangan. Misal di daerah-daerah seperti Papua itu, satu guru bisa mengajar 3 sampai 4 sekolah dengan jarak yang berjauhan, sehingga guru-guru tersebut hanya bisa datang ke sekolah itu hanya 1 minggu sekali, dan itu harus mengampu semua kelas yang ada, gitu. Oke, mungkin menambahkan ya Mas Aldi, eh, waktu saya di sana juga sama seperti yang dibilang sama Mbak Sarah, kalau misalkan satu guru itu bisa menangani banyak kelas pun,
untuk misalkan ada acara gitu, untuk berkumpulnya itu mungkin nggak ada aula, tapi satu kelas itu digabung gitu untuk beberapa kelas dan itu dijadikan ruang serbaguna gitu. Nah, kekurangannya pun di luar Pulau Jawa itu mungkin tentang pemerataan akses sinyal, apalagi sekarang kita udah masanya transformasi digital gitu ya, tapi sinyal-sinyal di luar Pulau Jawa itu masih sangat terbatas. Nah, kemudian kalau misalkan ada program digitalisasi di sekolah, itu juga yang baru bisa merasakan itu mungkin sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa saja gitu. Lalu apa yang bisa dilakukan? Mungkin yang pertama dari reformasi sistem rekrutmen dan pendistribusian guru ya, di mana saat ini itu untuk rekrutmen guru itu masih berdasarkan daerah. Jadi kalau satu daerah dan daerah lain itu bisa berbeda-beda. Sedangkan kalau misal rekrutmennya dibuat secara nasional seperti kita di PU ini, itu untuk pendistribusiannya mungkin lebih mudah gitu. Jadi bisa ditempatkan di mana saja tidak terikat oleh daerah tertentu. Kemudian untuk yang kedua ada alokasi anggaran pendidikan yang harus merata, di mana eh, untuk setiap daerah itu harusnya merata dalam konteks mungkin daerah yang di luar Jawa seperti di Papua begitu, alokasi dananya mungkin membutuhkan lebih banyak daripada di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa untuk secara fasilitas itu sudah terpenuhi, hanya membutuhkan upgrade sedikit demi sedikit, tapi untuk di Papua itu kan dari segi fisik sekolahnya saja masih sangat membutuhkan. Ya, mungkin mau nambahkan juga gitu, salah satu cara yang bisa dilakukan itu dengan mengangkat kesejahteraan guru honorer, terutama di daerah 3T. Nah, mungkin bukan cuma pemerintah saja gitu yang harus proaktif, tapi masyarakat juga bisa berkontribusi aktif, yaitu dengan mungkin melakukan relawan atau donasi buku dan juga bisa melakukan dukungan lokal terhadap sekolah tersebut, gitu. Ya, ya. Kan tadi kita udah bahas nih, eh, jika apa yang bisa dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Lalu kalau kita nih sebagai CPNS, sebagai agent of change, bisa ngapain ya? Oke, mungkin sebagai CPNS ya, yang mungkin kata orang itu agent of change. Nah, yang pertama itu kita tentunya nggak boleh tutup mata ya tentang apa yang sedang kita alami gitu. Bahkan kita harus sadar bahwa ini tuh merupakan salah satu masalah besar dan kita itu berada di posisi strategis buat bantu nyelesainnya ya Mbak Sarah ya. Ya, benar banget. Terus yang kedua, itu kita juga bisa mulai dari hal-hal yang kecil, misal mendorong inovasi-inovasi di tempat kerja yang berhubungan dengan pendidikan, dan membuat program-program kolaboratif di bidang pendidikan juga untuk membantu guru dan siswa di daerah yang 3T tadi. Oke, nah mungkin udah juga disebutin sama teman-teman yang tadi, kalau misalkan bela negara zaman sekarang itu kan nggak cuma jaga batas wilayah atau angkat senjata, tapi juga kita bisa dari jaga kualitas anak bangsanya itu lewat pendidikan. Ini juga bisa buat reminder kita semua kalau bela negara itu bisa dimulai dari profesi, dari tindakan, dan dari kepedulian. Oke, jadi sebagai ASN muda, kita punya tanggung jawab moral untuk jadi bagian dari solusi. Nah, jadi mungkin yuk kita sama-sama bela negara, bukan hanya dengan seragam, tapi juga dengan empati dan juga aksi nyata. Mungkin itu sedikit yang bisa saya dan Mbak Sarah sampaikan, Mas Aldi. Oke, terima kasih Kak Sarah dan Kak Adiba atas perspektifnya. Semoga sharing ini tidak berhenti di ruang diskusi ini aja, tapi menjadi gerakan nyata untuk memperbaiki wajah pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman, dari tiga isu besar yang kita bahas hari ini, korupsi, media, dan pendidikan, kita belajar satu hal penting, bahwa bela negara bukan hanya soal fisik, tapi soal nilai. Melawan korupsi adalah bentuk bela negara, membela kebebasan pers dan melawan hoaks adalah bentuk bela negara, dan memperjuangkan pendidikan yang adil dan merata juga merupakan bentuk bela negara. Sebagai CPNS dan generasi ASN muda, kita punya posisi strategis. Tapi lebih dari itu, kita juga punya tanggung jawab moral untuk tidak diam, tidak apatis, dan tidak hanya jadi penonton. Mulai dari menjaga integritas diri, mendukung sistem yang adil dan transparan, hingga peduli pada masyarakat yang belum mendapat akses yang layak. Mari kita redefinisi arti bela negara.
bukan hanya menjaga perbatasan, tapi juga menjaga nilai kejujuran, keadilan, dan empati. Karena membela negara hari ini berarti menjaga agar bangsa ini tetap layak dan diwariskan ke generasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih ya Kak, untuk Kak Sabrina, Kak Sofia, Kak Riri, Kak Salsa, Kak Sarah, dan Kak Adiba. Semoga diskusi ini bukan hanya berhenti jadi wacana, tapi menjadi pemicu gerakan nyata. Dan ruang kerja kita, dari profesi kita, dan dari hati nurani kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.